Baik, dari jurnal Role of Endoplasmic Reticulum Stress, Autophagy, and Inflammation in Cardiovascular Disease dapat diambil permasalahan yaitu dari kutipan in particular endoplasmic reticulum ER stress, which is mechanistically implicated in inflammation and autophagy, has now been associated with pathophysiological stage in the cardiovascular system hingga supporting vessels. Yang memiliki arti singkat yaitu secara khusus stress reticulum endoplasma (ER) yang secara mekanistik terlibat dalam peradangan dan autofagi kini telah dikaitkan dengan kondisi patofisiologis pada sistem kardiovaskular. Autofagi juga telah diidentifikasi sebagai proses penting dalam perkembangan berbagai penyakit kardiovaskular. Berdasarkan hal tersebut, telah diajukan suatu ulasan bahwa terdapat hubungan antara peradangan, autofagi, dan stres ER yang mungkin berkontribusi terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah penunjangnya. Dari kutipan tersebut, dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan mekanistik antara stres ER, autofagi, dan inflamasi mempengaruhi patogenesis penyakit kardiovaskular. Saya telah mencari jurnal lain yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Saya mendapatkan solusinya di jurnal yang berjudul Endoplasmic Reticulum as a Target in a Cardiovascular Disease, Is There a Role for Flavonoids? Dari jurnal ini kita dapat menemukan solusi jawabannya di bagian three role of ER in cardiovascular disease. Di bagian ER stress is associated with autophagy and the immune response to pathogens hingga heart disease. Dari kutipan ini kita dapat mengambil kesimpulan solusi, yaitu kutipan dalam jurnal menjelaskan bahwa stres ER sering muncul aktivasi autophagy sebagai respon protektif. Jadi, ketika sel jantung mengalami stres ER, ia akan meningkatkan proses autophagy untuk membuang komponen seluler yang rusak. Di sisi lain, stres ER juga mempengaruhi jalur inflamasi. Misalnya, dengan mengaktifkan faktor transkripsi yang memicu pelepasan sitokin proinflamasi. Jika inflamasi ini tidak terkendali, kerusakan jaringan jantung bisa semakin parah. Disinilah flavonoid berperan. Menurut jurnal 2022, flavonoid seperti Chimeferol mampu menyesuaikan jalur stres ER sekaligus mempengaruhi autofagi. Dengan kata lain, flavonoid tidak hanya mencegah terjadinya kerusakan akibat akumulasi protein salah lipat, tetapi juga menjaga agar autofagi bekerja pada level yang protektif, bukan merusak. Ini menjawab pertanyaan, bagaimana mekanismenya terjadi melalui modulasi langsung pada jalur stres ER, pengaturan autophagy, dan pengendalian inflamasi, sehingga kerusakan jantung dapat diminimalkan.